Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan secara khusus karena hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Mari kita bersama-sama menyimaknya dan semoga ini memberikan kekuatan, pengharapan, iman kita semakin teguh. Dalam nama Tuhan Yesus kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita membaca Kisah Rasul pasal 1 ayat 10 dan 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami kembali diberi kesempatan untuk membaca firman Tuhan, merenungkan khususnya berkaitan dengan kenaikan Yesus ke sorga. Kami ingin mendengar, kami ingin melihat, membaca apa pesan Tuhan yang penting bagi kami yang hidup di saat sekarang ini. Terima kasih Tuhan, Kau berbicara kepada setiap kami dimanapun kami berada. Tuhan berkati, kuatkan senantiasa di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita belajar firman Tuhan dengan satu renungan, yaitu pesan penting saat Yesus naik ke sorga. Pesan penting saat Yesus naik ke sorga. Nah, saudara-saudara, kita akan membaca beberapa bagian firman Tuhan, yaitu kronologis kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, Kisah Rasul ayat 1 sampai 11, Lukas 24 ayat 46 sampai 53, kemudian Markus 16 ayat 19 di mana menerangkan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Kita membaca bersama-sama. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hei orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?
Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Markus 16 ayat 9. Sesudah Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Itulah kronologis dari kitab Kisah Rasul, kemudian kitab Lukas, kitab Markus. Seluruh ayat-ayat ini saling melengkapi. Kita teruskan. Kita terakhir membaca bahwa Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, ada satu pertanyaan, apakah Yesus itu ngaso? Ya, ngaso itu beristirahat. Ya. Duduk-duduk sambil minum kopi atau duduk-duduk santuy? Itu istilah orang sekarang, jadi duduk santai gitu. Jawabannya tidak. Ya. Nah, Yesus waktu dia duduk sebelah kanan Allah, sesuai dengan catatan kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16, dia menjadi imam besar bagi kita. Imam besar itu mewakili umat untuk menghadap Tuhan. Ya. Waktu itu biasanya kalau di perjanjian lama itu untuk mempersembahkan kurban. Bahkan dia juga memasuki ruang Maha Kudus. Ya. Tidak semua orang bisa masuk ke ruang Maha Kudus di kemah sembahyang, tetapi hanya imam besar dan itu pun hanya 1 tahun 1 kali. Dan Yesus adalah imam besar kita. Menurut catatan kita Ibrani 4 ayat 14 dan 16 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jadi sudah lihat di sini dikatakan sebagai imam besar tuh salah satu keterangan di sini, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Saudara punya kelemahan apa? Saya juga punya kelemahan. Ya. Kalau kita sebutkan, kita mau akui banyak kelemahan kita. Sekalipun kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita menyadari itu. Ya. Dan seringkali kalau kita dengan kelemahan-kelemahan itu ketika kita dicobai, kita tuh jadi berbuat dosa. Tetapi Yesus sebagai imam besar tidak berbuat dosa. Karena itulah dia menjadi imam besar bagi kita. Dan catatan lain dikatakan oleh firman Tuhan bahwa imam besar itu harus mengerti ya apa yang menjadi pergumulan umat pada waktu itu atau pada waktu sekarang. Dia ngerti kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Nah, tetapi dikatakan karena imam besar itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Luar biasa bukan? Dia duduk, bukan diam-diam, bukan santai-santai, tetapi dia turut merasakan kelemahan-kelemahan yang kita rasakan di hari-hari yang kita harus hadapi. Kemudian berikutnya, apakah Yesus ngasok atau istirahat, duduk sambil minum kopi atau duduk santuy? Tidak. Nah,
Kita akan melihat hubungan peristiwa di dunia dengan Yesus sebagai imam besar yang tertulis di dalam Kisah Rasul 7 ayat 55-56. Menjelang Stefanus dirajam karena memberitakan tentang Tuhan Yesus di tengah-tengah orang Yahudi. Kisah 7 ayat 55, tetapi Stefanus yang penuh Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat 56 lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka. Anak manusia atau Yesus itu berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara, kalau kita melihat di sini, tadi kita sudah membaca ketika Yesus sudah naik ke sorga kemudian duduk di sebelah kanan Allah. Tapi sekarang kita lihat ketika seorang yang bernama Stefanus ini terancam akan dirajam. Dia akan dihukum oleh orang-orang Israel pada waktu itu, oleh pemimpin-pemimpin Yahudi. Dikatakan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dia sungguh-sungguh ingin membela umatnya. Dia sebagai imam besar, dia berdiri di hadapan Allah untuk membela kita. Saudara, Stefanus pada waktu itu dia melihat bahwa anak manusia atau Yesus ini berdiri di sebelah kanan Allah. Dia sungguh ingin supaya Stefanus bisa melewati masa seperti itu. Stefanus tidak diraibkan. Stefanus tidak tiba-tiba diambil oleh Tuhan ke sorga. Tetapi pada akhirnya Stefanus ini mati dirajam. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, Stefanus tidak marah. Stefanus tidak mengutuk orang yang merajamnya. Tetapi justru dia berkata, ya Tuhan, ampunilah mereka. Sama seperti Yesus pada waktu dia di atas kayu salib. Karena dia melihat Yesus Kristus berdiri di sebelah kanan Allah. Yesus Kristus berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara membayangkan, saudara pernah nonton sepak bola, tim favorit saudara, kesayangan saudara sedang bertanding. Ketika mungkin hampir gawangnya itu dimasuki bola oleh musuh, sampai kita itu berdiri, ya, karena saking tegangnya, ya. Karena di dalam hati kita ingin supaya jangan sampai terjadi seperti itu. Demikian juga Yesus yang mengasihi Stefanus pada waktu itu, dia tidak duduk lagi. Dikatakan oleh firman Tuhan, Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Luar biasa kasih dan perhatiannya kepada umatnya, kepada kita semua. Kemudian berikutnya lagi, ketika orang-orang beriman dianiaya, tertulis di dalam Kisah Rasul 26 ayat 14 dan 15. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Tetapi aku menjawab, maksudnya Paulus menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang engkau aniaya. Saudara, kita lihat di sini betul kata firman Tuhan, dia betul merasakan apa yang kita rasakan pada waktu apa yang dirasakan oleh umatnya. Saudara-saudara, pada waktu itu kalau sudah melihat Kisah Rasul sebelum ayat 14 dan 15, karena kita melihat di sana ada penganiayaan-penganiayaan yang dilakukan oleh Saulus terhadap orang-orang percaya pada waktu itu. Ada yang dimasukkan ke penjara, ada yang dirajam, ada yang diseret dari rumahnya, saudara, dan dilakukan penganiayaan. Dan dikatakan oleh Tuhan di sini, sudah lihat, dikatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Yesus kan pada waktu itu sudah duduk di sebelah kanan Allah. Tetapi kenapa dia mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi pada waktu itu Saulus bukan serta-merta yang dia kelihatan itu hanya umat Tuhan, orang percaya pada waktu itu. Tetapi sesungguhnya pada waktu orang-orang itu menganiaya umat Tuhan, menganiaya orang-orang percaya pada waktu itu,
dia menganiaya Yesus. Artinya Yesus sebagai imam besar turut merasakan apa yang kita alami. Bahkan dikatakan di ayat 15 ini, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya. Menganiaya umat Tuhan sama dengan menganiaya Yesus. Dia adalah imam besar yang turut merasakan apa yang kita rasakan. Saudara, bukankah suatu penghiburan kalau kita mengingat kenaikan Tuhan Yesus ke sorga? Dia tidak tinggalkan umatnya. Dia memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Dia menyertai kita. Dan ketika kita mengalami kesulitan, dia juga mengalami kesulitan. Dia juga merasakan apa yang menjadi kesulitan kita. Dan Tuhan akan membela kita sebagai seorang imam besar. Kita teruskan lagi, saudara. Apakah Yesus ngasok atau duduk sambil minum kopi atau duduk santu? Tidak. Yesus duduk, yang berikutnya dikatakan di Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela, dalam kurung pendoa syafaat. Dalam bahasa Inggris, dalam King James Version sebagai pendoa syafaat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ini bagi kita. Jadi saudara bayangkan, dia bukan hanya langsung terlibat dengan kehidupan kita ketika kita mengalami sesuatu yang berat dalam hidup kita. Bahkan ketika mengalami penganiayaan dikatakan engkau menganiaya aku. Dan sekarang dikatakan dia sebagai pendoa syafaat bagi kita. Bagi kita. Dia berdoa bagi kita, saudara, supaya kita bisa melewati pencobaan-pencobaan dan memenangkannya, supaya kita bisa taat kepada Tuhan, supaya kita bisa mengerti firman Tuhan. Sebab itu, saudara, bagaimana mungkin kalau Yesus berdoa buat kita sementara kita tidak mau berdoa? Mari, saudara, mari kita berdoa. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita juga dapat berdiri sebagai pendoa syafaat. Kita doakan orang-orang lain. Jadi Yesus duduk, dia sebagai imam besar. Dia duduk sebagai pendoa syafaat di sebelah kanan Allah. Selanjutnya, apa yang ingin diketahui muridnya? Jadi kita sudah membaca dalam Kisah Rasul 1 ayat 4. Dikatakan di ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, kalau melihat perjanjian baru itu, maka kondisi orang Israel itu dalam jajahan orang Romawi. Ya. Tentu saja pada waktu zaman kejayaan kerajaan Israel itu, pada waktu zaman Daud, kemudian zaman Salomo, mereka rindu kembali mengalami seperti itu. Jadi pada waktu itu ketika Yesus sudah bangkit, kemudian timbul lagi pertanyaan seperti itu. Ya, karena mereka tentu rindu ingin kembali punya kerajaan sendiri, ya, bukan di dalam jajahan. Sebab itu mereka bertanya, murid-murid atau orang-orang yang berkumpul pada waktu itu, termasuk murid-murid, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tapi jawab Tuhan Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara, kita harus menyadari sebagai anak-anak Tuhan, tidak semua pertanyaan kita wajib dijawab oleh Tuhan. Kadang-kadang ya pertanyaan kita itu salah satunya kita nggak perlu bertanya karena kita nggak perlu tahu masalah-masalah itu. Tetapi yang jelas, saudara, dikatakan di sini bahwa orang atau murid-murid yang waktu itu bertanya memang tidak diberitahu. Engkau tidak perlu mengetahui. Kenapa nggak diberitahu? Karena engkau tidak perlu mengetahuinya masa dan waktu pemulihan dari kerajaan Israel ini yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya. Sekali lagi, saudara, mengiring kita kepada Tuhan, tidak semua pertanyaan kita ajukan kepada Tuhan, baik di dalam doa, baik di dalam hati, dan dalam pergumulan kita, kemudian Tuhan selalu akan menjawab. Tuhan tidak punya kewajiban untuk menjawab semua pertanyaan kita. Tapi kita punya kewajiban yaitu mendengar apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Sehingga kita boleh berkenan kepadanya.
Setelah kita menjadi orang percaya yang bertobat kepadanya, mengakui dosa-dosa kita, kita kemudian diampuni. Dan sejak saat itu kita menjadi umatnya. Dan kemudian bagian kita, tanggung jawab kita adalah mentaati apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Selanjutnya saudara, apa pesan penting bagi murid-muridnya? Yang baik yang tersirat ataupun yang tersurat. Kita yang tersirat dulu, kita lihat di sini. Jadi kalau sudah melihat peristiwa tadi, Yesus sudah dibangkitkan, kemudian dia naik ke surga. Kita juga akan dibangkitkan dan akan naik ke surga seperti Yesus juru selamat kita. Itu satu pengharapan yang luar biasa. Saudara, di tengah-tengah kegalauan di dunia ini, kesulitan-kesulitan yang menghadang kita, pergumulan-pergumulan iman yang harus kita hadapi setiap hari, masalah di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam rumah tangga, di dalam pergaulan, di dalam kesehatan, dalam hal apa saja. Tapi kita punya satu pengharapan yang sama. Apabila suatu kali kita dipanggil Tuhan dan meninggal, kita akan dibangkitkan. Dan kita akan dibangkitkan dan kemudian naik ke surga seperti juru selamat kita dengan tubuh kemuliaan. Tubuh yang tidak ada cacatnya lagi, tubuh yang tidak pernah sakit lagi, tubuh yang tidak pernah binasa. Masuk di dalam kerajaannya yang kekal. Kemudian yang berikutnya, apa pesan penting bagi murid-muridnya untuk yang tersurat? Yang pertama saudara, tidak lama lagi mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kisah 1 ayat 5, 8, dan 9. Dan Lukas 24 ayat 49. Dikatakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, yaitu Roh Kudus. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota itu sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi ada perintah Tuhan pada waktu itu kepada murid-muridnya, harus tinggal di kota ini, maksudnya di Yerusalem, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kisah Rasul 1 ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara-saudara, dikatakan ya secara tersurat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ini, tidak lama lagi mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan kalau mereka dibaptis dengan Roh Kudus, maka mereka akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Saksi apa? Saksi peristiwa-peristiwa yang sudah mereka alami sejak mereka mengikut Tuhan Yesus. Mereka tidak suruh ngarang, mereka tidak suruh membuat itu ini. Ya. Tetapi mereka ketika Roh Kudus turun itu, mereka akan menjadi saksi Yesus. Dia akan cerita tentang Tuhan Yesus. Bukan menyaksikan dirinya, bukan menyaksikan betapa hebatnya dirinya, tetapi dia menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi ketika Roh Kudus turun, kemudian mereka akan menjadi saksi. Saksi itu bukan ngarang, saudara. Bukan berbohong, tetapi saksi itu hanya menceritakan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar secara langsung kepada orang-orang yang belum pernah mendengarnya. Kita teruskan lagi. Jadi yang tersurat, pesan penting dari yang tersurat ini adalah bahwa mereka harus tinggal di Yerusalem sampai menerima Roh Kudus. Dan kita tahu mereka tinggal di sana. Yang berikutnya saudara, dikatakan yang kedua adalah mengatakan, hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat naik ke sorga. Wah, ini satu yang luar biasa ya. Jadi ketika Yesus sudah naik ke sorga, kata firman Tuhan tertutup oleh awan-awan, mereka masih bengong, lihat ya. Mungkin kelihatan lagi nggak ya? Tapi mereka lihat terus, tiba-tiba ada dua orang. Dan kalau kita melihat ini adalah malaikat Tuhan. Dan mengatakan bahwa Yesus yang terangkat ke surga itu akan datang kembali. Yesus yang terangkat ke surga itu akan datang kembali.
Saudara-saudara, kita tahu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Dia akan menjemput orang-orang percaya. Sebab itulah Dia ingin lebih banyak orang untuk diselamatkan. Lebih banyak orang percaya kepada Yesus. Karena itu tadi pesan yang tersurat yang pertama, tunggu di Yerusalem sampai engkau diperlengkapi dari kekuasaan dari tempat yang tinggi, yaitu kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang hadir di dalam orang itu. Dan kemudian menjadi saksi. Dengan dia menjadi saksi itu lebih banyak orang mendengar Injil dan lebih banyak orang yang diselamatkan. Dan kelak kalau Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, saudara dan saya percaya kita tidak perlu khawatir karena Dia menjaga kita. Dia akan mengajak kita, akan mengumpulkan kita, mengangkat kita. Kata firman Tuhan, berkumpul di awan-awan yang permai dan kemudian kita dikumpulkan dalam kerajaannya, tinggal sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Siapkah saudara? Kalau Yesus menjemput saudara suatu hari yang ditentukan oleh Dia. Kita teruskan lagi. Selanjutnya saudara, di kemudian hari murid-murid bersaksi ke segala penjuru. Dikatakan di dalam Markus 16 ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru sesuai dengan perintah. Dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Luar biasa saudara. Sekali lagi Yesus sebagai imam besar duduk di sebelah kanan Allah. Bukan Dia gak peduli. Dia sudah angkat tangan sama kita, silahkan saja berjuang sendiri. Kita lihat di sini ketika murid-murid mentaati, menjadi saksi, ya, pergi ke segala penjuru kata firman Tuhan. Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Artinya Tuhan tidak meninggalkan mereka. Silakan itu tanggung jawab kamu sendiri, sepertinya begitu. Ternyata tidak, saudara. Dia tetap menyertai orang-orang percaya yang sedang bersaksi ini. Makanya kalau saudara dan saya mungkin bersaksi tentang Tuhan Yesus, saya kira orang kalau bersaksi tentang makanan enak, barangkali orang berani bersaksi tentang cucunya yang pandai, ya, sudah pandai baca, sudah sekolah, ya, dia bisa berbicara dengan senang, ya. Tetapi ketika dia mulai berbicara, bersaksi tentang Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan hidupnya, yang sudah mati bagi dia di atas kayu salib, kayaknya sulit sekali, saudara. Ketakutan bisa menerpa. Tetapi mari saudara, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara-saudara, sebagai akhirnya saya ingin menyimpulkan begini. Dan berita Injil sampai ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Papua, ke Pulau Jawa. Dan kemudian berita Injil itu, kesaksian yang diperintahkan Yesus kepada murid-muridnya sampai kepada kita. Dan kemudian kita menjadi orang yang percaya. Nah saudara, sekarang apa yang sudah kesaksian yang udah kita dengar itu dan kita sudah menjadi percaya, selanjutnya untuk diteruskan ke segala penjuru. Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Dia tidak lepas tangan. Dia bukan tidak peduli lagi, Dia tetap menyertai kita. Dan sekarang Dia memberikan tanggung jawab. Pada konteks Kisah Rasul ini memberi tanggung jawab kepada rasul-rasul. Selanjutnya rasul-rasul memberi tanggung jawab kepada murid dari rasul-rasul ini. Terus sampai ke muridnya lagi, sampailah kepada kita. Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Sekarang kita punya tanggung jawab untuk menjadi saksi karena Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita. Untuk menjadi saksi di dunia ini, meneruskan berita Injil ke segala penjuru agar lebih banyak orang diselamatkan. Dan ketika nanti Yesus datang kembali dengan cara yang sama, Dia akan melihat orang-orang yang pernah kita beritakan Injil kepada mereka. Mereka juga termasuk orang yang diangkat ke surga bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar. Pada pagi hari ini kami diberi kesempatan kembali untuk merenungkan firman Tuhan.
Betapa luar biasanya kenaikan Tuhan ke sorga, memberi pengharapan kepada kami. Tetapi kami tahu Engkau juga memberi tanggung jawab. Tetapi bukan tanggung jawab dengan kekuatan sendiri, tetapi Engkau sendiri menyertai, Roh Kudus menyertai kami. Sehingga kami boleh bersaksi kepada kawan, kepada teman, kepada kerabat, kepada orang-orang yang di sekitar kami, kepada orang teman kerja kami. Kami tahu kami kami diselamatkan bukan untuk selamat sendiri, tetapi kami boleh meneruskan berita itu satu orang kepada orang lain. Tuhan, berikan kepada kami kerinduan di tengah keterbatasan kami untuk kembali bersekutu, untuk kembali beribadah bersama-sama di gereja-gereja di mana tempat kami biasa beribadah, sehingga kami bisa berinteraksi dengan saudara-saudara seiman kami. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan atas setiap saudara kami, atas setiap saudara-saudara yang mengikuti perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin.